Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kesombongan akan membawa sebuah kehancuran di dalam dinamika kehidupan kita. Tetapi di dalam kebenaran ada harapan akan sukacita, karena doa orang benar senantiasa didengarkan, dan orang yang setia senantiasa menemukan keselamatan yang Tuhan rencanakan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat, cinta, dan kasih yang kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh membuka lembaran baru kehidupan kami hingga saat ini. Sudilah Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami, agar di dalam persiaran hidup kami senantiasa tetap rendah hati dan mau mendengarkan apa yang kau sabdakan dan apa yang menjadi terbaik di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan Raja Sanherib, seorang raja dari Asyur yang begitu sombong, yang begitu angkuh, bahkan ia dengan tegas mengirimkan surat melalui utusannya kepada Raja Hizkia. Ia mengatakan bahwa Tuhan pun mungkin tidak peduli lagi jika kita dikepung. Bahkan dia mengatakan, mungkin dalam bahasa kita sekarang, Hizkia lebih baik menyerah. Untuk apa Anda berdoa kepada Tuhan? Seringkali di dalam kebuntuan, di dalam situasi yang sulit di mana kita tidak bisa atau kita merasa tidak ada solusi yang lain, mari kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Kita persembahkan sembari kita berusaha mencari solusi yang terbaik yang bisa kita ambil, yang kita bisa laksanakan. Seringkali ketika kita mengalami kebuntuan di dalam persoalan hidup, justru yang terjadi sebaliknya. Kita menjadi sombong. Kita mengatakan bahwa tidak ada persoalan, seolah-olah tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kisah pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa Anda dan saya serta kita semua adalah makhluk yang lemah. Tetapi bukan berarti kita adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian dari kita. Sisanya biarkanlah Tuhan yang melakukannya. Tetapi jangan sampai kita menyerahkan diri kita dan meninggalkan iman kita hanya karena kita ingin selamat. Hanya karena kita ingin tidak kehilangan muka. Di dalam Injil hari ini kita juga diingatkan bagaimana kita belajar untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang. Jika Anda dan saya serta kita semua menghendaki agar orang lain berbuat baik dan berkehendak baik kepada kita. Maka Tuhan mengajarkan bagaimana kita sebagai orang beriman, kualitasnya tidak terlihat dari seberapa banyak orang itu berdoa. Seberapa banyak orang itu pergi ke gereja, seberapa banyak orang itu menyebut nama Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana orang beriman itu menghidupi dan melaksanakan apa yang diimani di dalam kehidupan nyata. Bukan hanya di dalam rangkaian kata yang membentuk kalimat puisi indah yang begitu sangat menarik ketika dibacakannya. Tetapi sebagai orang beriman, kita diingatkan untuk senantiasa rendah hati, mau belajar dan mau mentransformasi diri, mengubah diri kita
dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Jika memang kita tidak mampu, biarkanlah intervensi Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Jangan sampai justru kita merasa mampu dan dengan kesombongan itu akhirnya kita justru jatuh binasa di dalam kesengsaraan hidup, dalam menapaki persiaran hidup kita. Biarkanlah Tuhan berkarya, biarkanlah Tuhan membimbing kita, dan kita senantiasa mengusahakan hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta Tuhan tak terbatas. Tuhan senantiasa menjadi jalan keluar di dalam kebuntuan kita. Asalkan kita tidak menjual Tuhan kita, tidak menjual iman kita, tetapi kita menyerahkannya di dalam nama Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian dari kita dan bukan menghilang daripadanya atau lari daripadanya, tetapi mengandalkan Tuhan di setiap usaha kita. Doa orang benar membawa sukacita bagi orang beriman yang hidup dalam iman yang benar. Tuhan memberkati. Amin.